Pak Rektor, tema kita tentang Muhammadiyah dorong pembinaan talenta muda bangsa. Kita tahu UM Surabaya sangat concern dalam urusan pembinaan kader bangsa ini. Mungkin Pak Rektor bisa menceritakan kepada seluruh pemirsa TVMU. Sebenarnya seperti apa sih Pak pengembangan UM Surabaya di tengah kota yang sangat padat begitu ya? Dan mungkin bisa disampaikan juga ada kanan kiri gedung yang luar biasa tingginya. Lalu terkait dengan tentunya lepas dari itu prestasinya juga luar biasa. Monggo Pak Rektor. Ya, turun Mas Budi. Jadi UM Surabaya ini kan kampus yang merupakan integrasi ya, atau merger dari beberapa kampus yang sudah ada. Yang waktu itu adalah IKIP Muhammadiyah itu tahun 80, kemudian Institut Teknologi Muhammadiyah itu tahun 80 juga. Dan kebetulan dulu ada FIAT ya. FIAT itu cabang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, kemudian ada juga prodi akuntansi atau jurusan akuntansi yang juga cabang dari Universitas Muhammadiyah Gresik gitu. Nah, dalam perkembangannya tahun 84 itu di merger menjadi satu, yaitu dengan nama Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi pertama kali kemudian menggunakan nama UM Surabaya itu 1984. Ya. Dan saat itu malah belum ada ini ya, sekolah tinggi kesehatan ya? Oh belum. Jadi tahun 84 itu kampus kita masih terpecah ya. Ada di beberapa tempat ya. Semuanya di kota Surabaya. Tapi di kota Surabaya ada yang di Gadung ya, ada kemudian di Pucang. Kemudian ada di Kapasan. Yang FIAT itu di Kapasan. Kemudian yang IKIP Muhammadiyah itu di Pucang. Dan Institut Teknologi Muhammadiyah itu ada di Gadung. Tapi kemudian Fakultas Agama Islam itu juga bergabung di Gadung. Kebetulan masih wilayah kota Surabaya. Nah, baru tahun 97 kampusnya pindah ke Sutorejo sini. Jadi sebelumnya masih berada pada beberapa daerah tadi ya? Iya. Jadi beberapa, kalau kita ya kecamatan lah kan itu ya. Ada kecamatan Genteng, ada kecamatan Gubeng. Jadi pada saat itu UM Surabaya itu masih berada di beberapa daerah, kampusnya ada di mana-mana. Betul, ya. Nah, sekarang sudah integrasi menjadi kampus terpadu di Sutorejo ini, tetapi untuk kesehatan itu tahun 93 itu sudah ada. Waktu itu Akademi Keperawatan yang ada di Pucang. Waktu itu jadi satu dengan IKIP Muhammadiyah kan gitu. Nah, tapi 97 sudah pindah ke sini semua. Dan ketika berada di kampus ini, saya ini sebenarnya kalau masuknya sih agak telat ya, masuk UM Surabaya. Saya masuk tahun 2001. Waktu itu sebagai Direktur Akademi Keperawatan. Nah, kemudian saya masih ingat itu ya. Akademi Keperawatan yang ya alhamdulillah ini merupakan cikal bakal untuk prodi-prodi ilmu kesehatan. Dan luar biasa sekarang ya, Pak Rektor ya. Akhirnya punya S1 Keperawatan, punya D3 TLM atau analis, D4 TLM atau D4 analis, farmasi, kemudian termasuk fakultas kedokteran. Ya? Yang itu paling akhir lah. Paling akhir tahun 2016. Tapi itu bukan paling akhir. Oh iya, masih ada lagi? Kata nanti sedang mengusulkan untuk fakultas kedokteran gigi. Kan gitu. Ini sedang proses lah. Mudah-mudahan tahun inilah izin bisa keluar. Amin. Nah, kendala di kampus Sutorejo ini itu luas lahan. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya masih juga luas ya Pak Rektor ya. Tapi mungkin karena gini, kalau di belakang itu sudah perumahan. Kalau yang di depan tuh sebenarnya juga sudah bagi warga sekitar sini tuh bisnis ya. Karena mereka membuat tempat kos-kosan. Tempat kos-kosan yang kebetulan dihuni oleh mahasiswa kita. Dan nilai ekonominya lebih tentu. Nah, betul. Sehingga ketika mau merelakan lahannya untuk UM Surabaya, wah ini nilai ekonominya tinggi ketika diperuntukkan untuk lahan. Akhirnya ya kita beli pelan-pelan yang memang orang itu jual, sawah kan gitu ya. Nah, kemudian dengan pertimbangan lahan yang sempit atau lahan yang kurang luas itulah kami membangun kampus dengan cara ditingkat kan gitu. Yang tentu ini dimulai dari kampus A oleh Pak Rektor mungkin sebelum saya Pak Noto Adam ya, kemudian
ada gedung F dan gedung G waktu itu ada Prof. Zainuddin Maliki kan begitu, yang sekarang anggota DPR RI. Nah, saya diamanati sebagai rektor tahun 2012. Jadi Pak Sukodiono ini menggantikan Pak Prof. Zainuddin Maliki tahun 2012. Nah, tentu saya harus berbeda kan gitu. Prinsip saya tetap menghormati, menghargai jasa peletak dasar kampus ini, tapi saya juga harus punya prestasi yang berbeda dengan rektor-rektor sebelum saya kan gitu. Maka saya tuh punya prinsip begini, setiap saya diamanati sebagai pimpinan amal usaha harus punya prestasi yang monumental, ya, yang kemudian itu bisa menjadi legacy kita untuk para penerus kita gitu. Artinya, dan ini juga yang mendorong Pak Rektor kemudian menginisiasi pengkaderan talenta muda di UM Surabaya ya, saya kira ya. Salah satunya adalah semangat tadi ya. Itu paralel ya. Saya kira paralel. Dari problem pertama kita ini kan waktu itu belum terlalu dikenal di Surabaya. Nah, dibanding dengan kampus-kampus yang lain yang sudah besar ya. Jadi orang dulu kalau ditanya di bemo atau di taksi, di mana di Surabaya di mana? Nah, mesti mereka tidak tahu. Kemudian juga ada keengganan dalam arti teman-teman dosen itu rasa bangga ya menunjukkan sebagai dosen atau karyawan di tentu setelah perkembangan sedemikian rupa kan Pak Rektor ya. Nah, kalau periode sebelumnya mungkin masih saya pegawai UM Surabaya. tapi setelah itu yang menjadi pertimbangan kita, maka saya sebagai rektor dan kebetulan sebelumnya kan saya dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan, punya pengalaman untuk mengembangkan prodi-prodi di bidang kesehatan. Nah, karena sudah punya keperawatan, waktu itu psikologi juga masuk di kesehatan, kemudian D3 ke TLM. Nah, akhirnya saya berpikir kami harus punya fakultas kedokteran. Karena apa? Kampus itu dikatakan sempurna. Betul. Kalau punya fakultas kedokteran. Kalau belum punya fakultas kedokteran belum sempurna katanya gitu. Belum dikatakan kampusnya sempurna. Nah, yang kedua, fakultas kedokteran itu masih marketable. Dan ini nanti bisa mengangkat brandnya Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang kemudian tentu brandingnya menjadi lebih kuat lagi. Termasuk akan lebih memperkenalkan kepada masyarakat Surabaya sehingga tahu di sana UM Surabaya lah, kira-kira demikian ya Pak. Iya, dan alhamdulillah tentu dengan perjuangan yang keras kami bisa mendapatkan izin fakultas kedokteran tahun 2016. Artinya sekitar 4 tahun selesai. Itu. Gitu ya. Itu penuh perjuangan, penuh lika-liku. Ini sudah angkatan keberapa kalau begitu? Ini sudah angkatan yang ke-6, mau lulus tahun ini. Sudah diperbolehkan untuk lebih dari 50 mahasiswa. Oh, sudah kita. Karena tahun 2019 kita sudah terakreditasi B. Luar biasa. Sudah bisa menerima 100 mahasiswa. Nah, sehingga kita akhirnya dengan adanya FK, alhamdulillah branding kampus menjadi semakin meningkat, dan yang tentu bagaimanapun adanya FK tetap bisa menyehatkan kondisi keuangan kampus kan begitu. Kira-kira operasional jalanlah.